perbedaan khitan atau sunan, pernikahan gitu kan, hukum waris, kemudian apa lagi, dan yang lainnya ini ada dulu ya. Dan hukum-hukum gitu kan, seperti baik hukum hudud ataupun sanksi gitu kan, denda atau kafarat bahasa Islamnya kan. Ini dianggap adalah produk agama semua, nikah, khitan, hukum-hukum tadi itu. Padahal enggak sama sekali. Betul. Padahal sebelum jauh adanya kitab suci gitu kan, kita 4.300 tahun yang lalu di Mesopotamia itu, pernikahan itu sudah ada. Betul. Sebelum adanya kitab suci Samawiyah, khitan itu pun sudah ada. Sebelum ada kitab suci menerangkan tentang itu gitu loh, cerita-cerita tentang Nabi khitan, Nabi Ibrahim segala macam. Jauh sebelum itu sudah ada. Begitupun hukum yang hudud, misalnya mata balas mata, tangan balas tangan, itu sudah ada juga gitu di Kodeks Hammurabi di Mesopotamia 1700 SM gitu loh, Kodeks Hammurabi. Kemudian kalau yang pernikahan itu namanya Kodeks Lipit Istar, itu di abad ke 1900 SM. Kemudian khitan sunan itu masih ada reliknya sekarang itu. Di Mesir kuno ada kuburan tabib di situ namanya Ahmahor gitu kan, Divisicentum namanya. Di situ ada relik gambar ukiran kalau tabib itu lagi mengeksekusi kulub itu, sunan itu, dan itu udah 4.000 tahun yang lalu. Betul. Jadi orang-orang agama nggak usah kepedean gitu loh. Jadi mereka itu penganut apa? Animisme dan dinamisme, bukan kitab suci sekarang, enggak gitu loh. Berangkat daripada apa? Budaya. Ini kalau mau terus terang. Betul. Itu apa aja. Maka cerdaslah kita memilah dan memilih mana itu yang kebiasaan di dalam suatu daerah yang sampai-sampai nanti disematkan itu sebagai agama, dan mana yang sebenarnya original. Nah itu harus benar-benar dipahami. Jangan nanti ternyata yang kita ributkan ternyata hanyalah tentang apa? Budaya, bukan tentang agamanya sendiri. Ini yang terjadi. Wah, hukumnya ini, hukumnya ini. Nah, cobalah kita pahami itu dulu. Makanya gunakan akal untuk membagi-bagi, memilah-milah. Tidak semua yang datang dari negara yang disebut dengan negara asal muasal agama itu agama. Bisa jadi itu hanyalah kebudayaan yang disisipkan dan di atas namakan ini agama. Kalau merujuk kepada agama samawi, hanya tentang hubunganmu dengan Tuhanmu dan bagaimana ritualnya untuk memujanya. Begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin memang saya juga sedikit berbicara tentang agama. Sebenarnya agama dalam konteks pengertian kan adalah way of life, pedoman hidup dalam konteks makna, ya kan? Pedoman hidup dalam konteks makna. Jadi ya damai sejahtera. Kalau agama itu dalam konteks agama, din itu way of life, ada pedoman hidup. Nah, dan din itu kan disamakan dengan agama. Padahal sebenarnya kalau dari segi makna kan tidak seperti itu. Tetapi baiknya karena kita sesuatu yang sifatnya positif, maka penerjemahannya dikatakan agama. Oke, disepakatin aja dulu secara dasarnya. Ya, kita sepakati saja bahwa agama itu adalah tidak kacau, artinya hidup damai sejahtera. Damai sejahtera artinya kalau sudah terjadi sesuatu menerapkan agama, maka kedamaian dan kesejahteraan akan tercipta. Berarti ya tidak ada kekacauan. Nah, masing-masing agama kalau menerapkan sesuai dengan agamanya masing-masing, maka kita tidak perlu saling benturan. Karena di sana ada tuntunan, di sini juga ada tuntunan. Maka tidak boleh memang kita menyalahkan agamanya. Yang salah adalah oknum yang memperatasnamakan agama. Di sini oknum. Karena agama itu pasti dalam konteks tertentu, ya memang ada sih
kadang diprotes oleh mak sebelah tentang ayat-ayat perang, tetapi kan harus dipahami bahwa ini hanya berlaku untuk zaman-zaman perang. Jangan memukul rata bahwa bunuhlah, tidak seperti itu. Agama tidak seperti itu. Nah, beginilah sebenarnya pemahaman yang tidak sampai kepada asbabun nusulnya ayat itu dan sebagainya, sehingga terjadi satu pemikiran bahwa Islam itu sangat radikal, Islam itu pembunuh. Ternyata kan kalau kita lihat, kita 87% di negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kita habisi yang 13%? Nggak ada kok. Nggak ada satu kita melakukan satu. Tidak ada. Artinya kalau itu adalah satu perintah, maka kita akan pasti sudah terjadi. Habiskan seperti itu. Tetapi buktinya kita hidup damai berdampingan. Nah ini masalahnya Abah Haji. Jadi pemahaman provokator di sebelah itu kadang memprovokasi tentang ayat tertentu karena ketidaktahuannya bahwa konteks ayat ini terjadi karena seperti ini gitu Abah. Oke. Jadi Pertanyaan saya gini pada semua teman-teman. Ya. Sebenarnya Islam itu substansinya itu mengajarkan tentang apa sih? Jangan dibilang banyak di situ. Tapi saya minta intisarinya Islam itu mengajarkan tentang apa sih? Pasti banyak yang ini nih. Gimana? Bang Pikachu terakhir aja jawabnya. Monggo Bang Rahman atau yang lainnya. Kenapa jadi saya mengatakan Bang Pikachu terakhir? Mungkin dari pendapat-pendapat yang ini seperti apa pendapat sahabat saya yang lain ini? Bukan ada tinggi dan rendah ya di sini. Ya. cuma Apa dua. sih intisarinya? Kita dua aja itu ya. Yang hablum minna wa hablum minna. Hablum minallah dan hablum minannas. Ya, Oke. Hablum minannas dan hablum minallah itu apalagi saya tanya yang lainnya gimana? Ajaran intisarinya itu loh yang saya pengen tahu. Dasarnya Islam itu. Kalau saya intisarinya itu dalam ajaran Quran yang saya yakini berbuat baik dan berbuat kebajikan. Ya, Itu yang saya pahami di situ. Karena saya mengambil sebuah ayat dalam golongan kanan yang menyuruh untuk berbuat baik dan berbuat kebajikan. Saya ambil di situ golongan kanan. Kalau saya simpel aja menganalisa inti dari ajaran apa sih yang dikejar Islam itu gitu kan. Intisarinya dasarnya. Saya simpel, saya menganalisa dari ritual-ritual yang dilakukan oleh Islam ya kan, ada beberapa ritual, ada sholat, ada puasa. Puasa inilah yang puasa dan sholat inilah yang paling membentuk seseorang itu untuk mengerucut kepada satu hal, untuk yaitu membuat seseorang itu bagaimana hidup secara jujur. Itu yang saya lihat intinya, untuk hidup jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri, karena ritualnya berhadapan dengan sesuatu yang kita anggap melihat kita walaupun kita tidak melihatnya. Artinya begini, kalau memang kita bisa sembunyi-sembunyi makan pada bulan puasa, tapi itu tidak kita lakukan karena kita menganggap kita dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Artinya kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Dan begitu juga dengan ritual sholat. Boleh-boleh saja kita melaksanakannya tanpa melakukan wudhu, tanpa melakukan membaca apa saja. Yang penting kita ikuti orang-orang, itu boleh kita lakukan. Tapi kita menganggap bahwa kita tidak akan jujur.
Itu Abah Haji yang saya lihat, jujur pada diri dan juga jujur pada orang lain semuanya tentang kehidupan yang dialami itu. Begitu Pak Haji menurut Jujur, saya. akhlak, hablum minallah dan hablum minan nas. Sekarang Bang Lanun apa? Intisari agama Islam itu apa? Intisari ajaran ya dalam agama Islam. Ya. Menurut saya intisarinya takwa Pak Haji. Itu nggak lebih dari takwa. Spesifiknya bisa takwa itu kepada Allah gitu ya. Ya takwa kan menjauhi segala larangannya. Oh, Lengkap itu. perintahnya di sini. Oke. Ya, jadi ada akhlak, ada hablum minallah minan nas, dan yang ini Cengli ini jujur. Sekarang Bang Pikacau, intisari agama Islam itu apa sih? Ya. Jadi kalau hablum minallah, hablum minan nas, hablum minallah itu membicarakan ontologi tentang keberadaan, hakikat keberadaan ini semuanya asal mulanya dari mana, kok bisa ada. Setelah mendapatkan jawaban itu, maka kelanjutannya adalah setelah tahu keberadaan itu sendiri atau ada itu sendiri atau bahkan diri kita sendiri, maka keberadaan ini mau dikemanakan, adanya ini mau dikemanakan, mau dituju kemana gitu loh. Maka ada istilah mencari makna kan itu, atau krisis eksistensialis, mencari makna hidup. Saya udah tahu nih keberadaan ini mulanya dari mana. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya, setelah kita ada, terus apa yang saya lakukan? Jadi mau ngapain ya, mau kemana dan seterusnya, tujuan saya hidup apa gitu. Nah itu hablum minan nas tuh, apa? Pragmatis. Gitu, pragmatis itu apa? Fungsional manusia itu apa? Kemudian faedahnya apa? Dan kita bersentuhan langsung dengan interaktif sosialis sesama manusia gitu loh. Apa? Ya kita jangan, berbahasa simpelnya ya, tebarkanlah manfaat sebanyak mungkin yang kamu mampu, maksimalkanlah dirimu, dan seminim mungkin untuk tidak merugikan orang lain. Gak lebih daripada itu. Mungkin itu dulu Abah Haji. Saya di luar soalnya. Lanjut. Oh, siap. Ya. Jadi terima kasih atas jawabannya ya. Tapi saya punya jawaban sendiri. Intisari daripada Islam tidak lain adalah percaya adanya Allah. Itu aja. Apapun yang sampean lakukan jika tidak terhubung kepada Allah, nilainya batal. Jadi sebenarnya ada nggak percaya kepada Allah? Gitu. Poinnya. Beriman kepada Allah itu intisari, sebenar-benarnya intisari. Baru nanti masuk pembahasan yang lainnya. Nah, selagi manusia itu beriman kepada Allah, itulah intisari, mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Jika berlaku baik, banyak orang lain juga berlaku baik. Jika berbuat bermanfaat, banyak kok orang lain juga bermanfaat, melakukan manfaat. Yang berakhlak banyak. Tapi ketika dia tidak percaya kepada Allah, apakah diterima? Sanggup nggak kita mendudukan konsekuensi Islam ini beriman hanya kepada Allah? Konsekuensi jadinya. Makanya ada pertanyaan, misalkan kalau dia berbuat baik, tapi dia tidak beriman kepada Allah, apakah bisa dikatakan Islam? Belum. Dia jujur, udah bagus tingkah lakunya, perangainya, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Belum. Ya. Hubungan kepada manusia, hubungannya kepada Allah. Tapi yang disebut dengan hubungan kepada Allah, jadi Dr. Rahman ini sudah menjelaskan sebenarnya tentang hubungan kepada Allah. Jadi dimanapun kita memeluk agama yang disebut dengan Islam, poinnya, intisarinya, beriman kepada Allah. Selain daripada Allah, bisa nggak dikatakan Islam? Pak Haji dan semuanya, saya izin turun dulu ya, waktu saya udah Siap. habis. Oke, thank you. Siap, Besok siap. sambung lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaan, ya, beriman kita kepada Allah ini seperti apa? Ya. Wah, Allah itu hanya sebutan. Wah, Allah itu ini. Ya. Dia hanya nama. Dan itu juga dibentuk oleh manusia. Macam-macam lah. Artinya, dia benar-benar belum tahu siapa itu Allah. Apa itu Allah? Jadi intisari agama Islam beriman kepada Allah. Sejauh mana kita sudah beriman kepada Allah dalam kehidupan ini. Bukan hanya tentang la ilaha illallah. Bukan hanya itu. Tapi pengaplikasian Allah ini apakah sudah masuk di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Di dalam setiap perbuatan kita. Di dalam setiap ucapan kita. Di dalam segala amal ibadah kita. Apakah sudah masuk dalam ranah-ranah itu, sendi-sendi kehidupan itu. Cukup berat Pak Haji. Ini cukup berat. Karena namanya beriman kepada Allah itu dalam konteks hakikat artinya apa? Sudah mampu memahami apa sih yang Allah perintahkan dalam konteks bukan hanya syariat, tetapi memahami perintah Allah dalam konteks hakikat. Nah, di sini masih di sini. Ini Makanya sampai ada hadis qudsi, dokter. Ya, Dokter Rahmannya ada hadis qudsi mengatakan, kalau engkau hanya sekadar datang kepadaku itu dengan amal ibadahmu, maka akan kupertimbangkan. Maka nerakalah bagimu. Kalau engkau datang dengan pengetahuanmu tentang Allah seperti ini, maka akan aku hujah, maka nerakalah bagimu. Tapi ketika engkau datang karena aku dan beserta aku, apalagi yang harus aku pertimbangkan dan aku hujah. Nah, sekarang kita memaknai makna Allah ini sangat-sangat tipis sekali. Sampai-sampai ketika menyebut Allah pun tidak ada getaran. Tidak ada rasa. Hanya seperti apa bedanya nyebut nama babi, anjing. Apa bedanya nyebut itu? Yang dibahas sangat luar biasa tentang ma'rifatullah. Allah itu dari awal ini, wah sangat biasa. Sangat luar biasa. Tapi pengaplikasiannya, apakah dia masuk di dalam sendi kehidupan kita? Ketika kita bermasyarakat, apakah di situ ada karena Allah? Makan, minum, ibadah, amal ibadah, apakah di situ sudah? Nah, itulah la ilaha illallah yang sebenarnya. Ketika masuk di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Jika belum masuk di dalam sendi-sendi kehidupan kita, rasa bertuhan itu, ya, hanya kita kuliti, hanya arti makna. Allahnya hanya berputar-putar di sini. Tidak sampai pada perbuatan. Jadi di sini Pak Haji, Abah Haji, pemaknaan tentang Allah hanya sampai kepada prasangka. Itu sebenarnya aku sesuai prasangka hambaku itu sebenarnya teguran loh. Yang harusnya kita sadar, aku ini hanya berprasangka tentang Engkau ya Allah. Padahal itu memalukan loh kalau dipakai. Itulah yang saya maksud. Artinya pemahamannya cuma sampai di titik prasangka, tapi tidak sampai kepada esensi Keterhubungan, kebersamaan.
Saya sih kadang memahami seperti ini Pak Ji. Mohon sedikit petunjuk. Walaupun saya sih sudah sedikit naik mengatakan begini, pada saat saya melihat pohon itu tumbuh, maka secara tidak langsung bahwa di balik itu ada Allah, kayak gitu Pak Haji. Untuk unsur usul, tetapi itu kan masih dalam tataran itu usul. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konektivitas itu bisa berjalan. Nah, ini yang memang saya kira esensi daripada pengenalan terhadap Allah adalah konektivitas itu. Betul. Itu yang utama saya kira. Sehingga ketika konektivitas itu sudah terhubung, benar-benar terhubung, maka makna apa lagi yang dibutuhkan? Arti apa lagi yang dibutuhkan? Jangan sampai nanti maknanya malah meninggalkan konektivitasnya, terkoneknya ini. Gara-gara memahami maknanya terlalu berlebihan. Saya mengatakan menikahi istri, tapi ujung-ujungnya di rumah aja kayak orang. Di mana arti sebuah janji setia itu? Ikrar itu ada nggak sudah? Berikrar itu benar-benar berikrar atau hanya sekedar habis di lisan, habis di makna, dikuras oleh memikirkan tentang maknanya, memikirkan tentang, makanya janganlah engkau memikirkan jatuh, tapi pikirkan tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda itu akan menghantarkan hubungan kita itu terhubung, sebenar-benarnya terhubung dengan tanda-tandanya, menghayati tanda-tandanya. Makanya nanti sebelum waktunya masuk membaca Al-Fatihah, ada ini wajahtu wajhalil ladzi fatara samawati wal ardh. Sampai enggak kita pada itu, setiap apa yang kita pandang itu ada dirinya. Sulit Haji, itu sesungguhnya, sholat itu sulit bagi dia. Ya, gimana? kalimat yang Abah Haji utarakan tentang percaya kepada Allah. Secara bagaimana Abah Haji bisa mengimplementasikan kalimat percaya kepada Allah di kehidupan Abah Haji? Pertama, dalam perenungan, bahwa benar-benarkah Allah itu ada di dalam setiap hembusan napas dan kedipan mataku ini. Bukan hanya di dalam arti dan makna. Benar gak ada. Dikatakan Allah Maha melihat, Masya Allah. Benar ya Allah. Kau lebih terhampir dekat daripada urut leher. Allah Maha mendengar, Masya Allah. Allah Maha mengetahui adanya akal. Ini tanda-tanda yang sangat nyata. Tanda-tanda. Makanya bacalah tanda-tanda kebesaranku. Yang ada di diri ini dulu. Berhikmat benar-benar. Selama ini kita napas hanya sekedar nafas. Sementara juga melihat hanya sekedar melihat. Mendengar hanya sekedar mendengar. Berkata-kata juga hanya sekedar perkataan. Makan minum hanya sekedar rutinitas. Maka ketika itu diresapi, dihayati nilai-nilai kebesarannya itu. Maka yang tadinya karena Allah
dan akan beserta Allah. Apakah ketika sampai sudah terhubung dengan Allah beserta Allah, di situ sampai akhirnya diterjang oleh arti pertanyaan macam-macam sampai bergeser? Tidak akan pernah bergeser lagi. Dalam tafakkur. Jadi merenungi, bukan bengong tafakkur, meresapi, menghayati nilai-nilai itu, kenyataan-kenyataan itu. Jika penglihatan ini adalah kuasa diriku, kapan aku bikin? Kalau penglihatan ini milikku, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki aku tidak pernah membikin. Dan aku melihat tanda-tanda kebesaran itu yang disadari. Ketika makan ini bergerak, Masya Allah kok aku nggak dicas seperti HP, ini kok bergerak. Habis itu makan mengunyah, di perut nanti dibagi menjadi nutrisi, menjadi ampas. Loh, ini kemutlakan di sini. Mutlak. Jadi kalau kita hanya berbicara tentang arti dan makna, tidak sampai penjiwaan. Tidak sampai terhadir penjiwaan di dalam kebesaran-kebesaran Allah ini. Buat apa arti dan makna? Buat apa? Jika engkau datang kepadaku dengan berjalan, aku menghampirimu dengan berjalan. Artinya itu kita menghayati betul-betul. Itulah tanda kita berjalan menuju kepadanya. Maka dipeluknya lah erat diri kita ini. Dengan apa? Kebesarannya. Sahabat-sahabat saya itu, bah gimana ini? Mengetahui ini. Nanti dulu tak bilang. Kamu mengenali arti dan makna. Tapi rasakan kehadirannya dalam setiap hembusan napas dan kedipan matamu. Rasakan itu. Hayati itu. Sadari itu. Itu dulu. Mudah kok makna-makna yang lain. Unsur anasir, api, angin itu mudah untuk mengerti. Mudah untuk memahami itu. Tapi membangun hubungan itu. Makanya hablum minallah itu hubungan. Jadi ma'rifatullah itu tentang hubungan, bukan tentang arti dan makna. Bukan hanya tentang arti dan makna, tapi hubungan ini penting. Benar begitu tadi. Saya sepakat. Dalam Saya masih belum memahami kalimat itu. gini Ya. Gini Dindaku, tapi sedikit. Saya punya seperti pandangan seperti ini kan, ketika umpama kita merenungkan, kita melihat. Kalau kita mempelajari biologis bahwa mata menangkap cahaya, dan cahaya itulah yang terlihat warna, bentuk dan sebagainya. Dan ketika kita memahami seperti itu dan merenungkan bahwa ada unsur lain yang menyebabkan mata itu terlihat, koneksivitasnya itu dari pupil mata ke mata terus ke otak. Otak mengenali bahwa itulah bentuk dan warna. Ya. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa kalimat percaya kepada Allah, apakah itu bisa disandingkan dengan pengetahuan yang
telah dikemukakan dan dipublikasikan sehingga kita bisa menyandingkan kalimat itu. Percaya Betul. kepada Allah. Karena di balik semua yang sampean ketahui tadi ada sistem yang mengaturnya. Ada hukum yang berlaku di situ. Mungkinkah mata bisa melihat tanpa ada sesuatu yang melandasinya? Nah, bangunan-bangunan sistem-sistem ini siapa yang bikin? Siapa yang merancang? Dia mampu. Kita benar, kita rasakan. Iya benar seperti apa yang sampean katakan tadi. Mata itu karena ada cahaya. Tapi kenapa jadi bisa berlaku seperti itu? Masya Allah, seandainya tidak ada engkau ya Allah. Mungkinkah misalkan aku makan daging nih. Ku taruh. Kira-kira daging ini bisa bereaksi nggak kepada sesuatu menjadi apa? Kalau tidak ada sistem yang di situ yang terjadi, maka di sini kita melihat sistem ini sebagai sunatullah hukumnya. Kok bisa menjadi ini? Matahari begitu cerahnya bercahaya itu, kok bisa membentuk seperti itu ya? Tubuh ini kok bisa yang membentuk seperti ini? Memang kalau penjelasan biologisnya, kedokterannya ya seperti apa yang sampean sampaikan. Tapi di situ ada pola, ada sistem yang terjadi, ada sunatullah, ada hukum yang terjadi. Maka saya tidak bisa menafikan itu. Kau ada di dalam, engkau ada dimanapun engkau berada. Aku ada dimanapun engkau berada, kata Allah. Saya melihat kebesaran-kebesaran itu, kenyataan-kenyataan itu. Ya, makasih Abah Haji ya. Nah, itu yang dinyatakan. Maha benar engkau ya Allah. Memberitahukan tentang kebenaranmu ada pada diri ini berlaku. Maha benar engkau dengan segala firman-Mu. Baru kita mengucapkan sadaqallahul azim. Dan pengucapan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dengan kesadaran dan fakta yang kita temukan dalam segala sendi kehidupan kita. Maha benar engkau ya Allah dengan segala firman. Saya sedikit uraikan tentang mata tadi supaya lebih jelas, Pak Haji. Itu proses indrawi, saudaraku. Ini secara saintifik, bisa kita pada saat ada cahaya masuk sampai namanya retina di belakang. Retina itu mengirim respon ke otak, otak mengembalikan kita bisa memaknai sesuatu. Warna merah, warna putih, warna hijau, hitam. Bagaimana bisa kita persepsi warna-warna itu dalam sepersekian detik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Ya. Maka Lanjut. dalam proses terciptanya sesuatu itu dengan sangat-sangat cepat, maka di situ ada sistem yang mengatur. Nah, di situ salah satu bukti bahwa ada kemahakuasaan sama Maha Pencipta. Nah, itu baru lahiriah. Itu sudah tingkat-tingkat lahiriah. Kita sudah bisa memahami bahwa di balik semua ini ada sesuatu yang kita tidak mampu. Ini kan hanya terjadi. Kapan diperintah? Saya mau mendeteksi merah. Saya mau melihat Abah Haji itu saya bisa bedakan, saya bisa deskripsikan. Yang mengatur deskripsi itu siapa? Yang
yang menghubungkan menjadi sesuatu, terjadi mekanisme seperti itu, iya kan? Ini masih tahap lahir ya ini. Sudah Intisari ini apa nih Kak? mengenal Ya. Allah. Intisari agama Islam itu apa sih gitu loh? Kalau intisari mengenal Allah itu marifat boleh tergantung. Tapi kalau saya kan intisari ya ada yang keridoan Allah, ada juga yang kayak tadi ya marifat, ada juga yang rojiun. Jadi banyak persepsi sebenarnya itu. Dan itu benar semua, tidak ada yang salah. Tergantung dari pemikiran siapa orangnya itu. Soalnya kita nggak bisa ambil hal yang spesifik. Kalau kita ambil hal yang spesifik, pasti itu akan terjadi bantahan. Karena semua itu akan merasa benar. Oke, saudaraku. Betul, semua ada merasa benar. Tetapi di antara semua adalah bagaimana mengenal Allah. Itu. Kenapa harus lari ke sana? Saya sepakat dengan Abah Haji. Karena dari sanalah baru kita bisa memahami segalanya, saudaraku. Contoh sekasus saja. Misalnya mata tadi yang dijadikan suatu standar contoh kasus dalam mengenali Allah. Karena bukankah kita melihat karena dimungkinkan oleh Allah untuk melihat? Nah, seperti itu. Sehingga penglihatan kita akan mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu salah satu bentuk, ada apa? Bentuk pengabdian kita, rasa merendahkan diri, merendahkan hati ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu karena memahami itu. Pada saat kita tidak memahami itu, maka rasa syukur tidak akan tercipta. Demi itu maksudnya. Jadi Abah Haji mengatakan bahwa konteks intisari itu adalah bagaimana Beriman kepada Allah. beriman kepada Allah. Karena Nah, Islam. itu. Nanti Itulah Islam. di Kristen ada beriman kepada siapa? Yesus. Di Hindu beriman kepada siapa? Di Buddha juga dia beriman kepada siapa? Jadi konteks sebenarnya intisari agama Islam adalah beriman kepada Allah. Mampukah kita mengucapkan itu hanya Allah? Bukan nama-nama yang lain. Mampu nggak? Kita bukan mempelajari tentang makna atau artinya lagi. Dan ketika menyatakan hanya beriman kepada Allah, mampu nggak terhubung dengan yang diimani yang bernama Allah tadi? Mampu nggak melihat dan menyadari dalam setiap sendi-sendi kehidupan yang dilalui? Sehingga Allah itu hanya bukan lagi sebagai hanya penyebutan, tapi benar-benar realita masuk ke dalam setiap sel-sel yang ada pada diri. Jadi tergantung kalau saya kan. Sekalipun kan ada orang yang beriman tapi tidak diridhoi Allah. Ada yang diridhoi Allah juga. Jadi tergantung sebenarnya kalau menurut saya. Beriman benar, tidak ada yang salah. Karena apa ini yang dikupas secara global. Kalau spesifik, perhatikan itu diri masing-masing. Kalau begitu saya Mana Banyanar memaknai itu beriman kepada Allah? kalau beriman ya saya cuma ambil dasar aja. Saya mempercayai Allah. Karena bersumber segala sesuatu indallahi. Selanjutnya, Semua dari Allah. Artinya semua dari sisi Allah. aplikasi Ikut Al-Quran saja. aplikasi beriman kepada Allah itu seperti apa? Aplikasi kalau secara syariat kan mengikuti perintah dan menjauhi larangan.
Itu saja cukup. Karena pada yaumil akhir nanti kan Nabi Muhammad yang akan ditanyai. Ya, betul. Menjalankan perintah, menjauhi larangan itu salah satu bentuk aplikasi daripada beriman kepada Allah. Tetapi dibalik itu, saudaraku, bahwa dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangan itu tentu akan muncul sesuatu rasa dalam diri saudara dalam beriman itu. Apakah rasa itu sudah muncul? Ya kalau masing-masing kan mempunyai rasa ya. Karena apa? Rasa saya itu menghadap sang ilahi, Bang Rahman atau ada yang di Komal ini pasti beda-beda rasanya menghadap sang ilahi. Kan begitu. Karena suatu rasa kalau kita ya, gitu. Kecuali rasa manis pasti kita tahu semua. Tapi kalau rasa Allah ini yang sangat beda. Nah, itulah yang saya maksud. Kan kalau saya bagi ada 3 rasa. Yang pertama adalah rasa jasmani, manis, pahit, itu rasa jasmani. Kemudian rasa rohani, itu senang, tenang, nikmat, duka, suka, benci, itu rasa rohani. Tetapi rasa ilahi ini, karena konektivitas ini, inilah yang tidak termasuk dalam rasa jasmani dan rasa rohani. Nah, inilah yang kita pelajari. Saya juga belum paham, tetapi saya meminta kepada Abah Haji nanti bagaimana rasa ilahi ini, yang sumbernya ilahi ini berupa ilham, yang atau namanya dalam konteks Islam itu ilmu huduri. Nah, lebih jauh lagi kalau sudah sampai kepada ilmu laduni, itu sudah lain, sudah meningkat lagi. Jadi ilham, ilmu huduri atau ilmu laduni itu tidak terkait dengan jasmani dan rohani, tapi itu hak prerogatif Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi sesuatu yang tidak diusahakan, tetapi itu murni pemberian. Kenapa pemberian? Allah mengetahui mahyadillah binurihi mayyasha. Siapa yang diberikan kehendaki Allah untuk diberikan nurnya sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah masalahnya, bahwa ada sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu datang dengan pemberian. Disinilah masalahnya, saudaraku Janar. Sehingga saya sih dalam konteks ini saya menjalankan nanti kalau saya mendapatkan, alhamdulillah. Karena ini sesuatu namanya ilham, namanya ilmu laduni. Itu bukan sesuatu yang kita pelajari sehingga mendapatkan, tetapi pemberian langsung dari Allah. Seperti itu, saudaraku. Yang saya pahami ya. Iya. Kecuali Kalau saya konteksnya beda itu. Namanya ilmu itu, kalau saya harus dicari, beda ya, diberikan dengan dicari ya. Pasti beda. Karena kalau kita belajar ilmu laduni ya pasti kan kita mengetahui. Beda yang ada juga kayak begini, petunjuk ada diberikan Allah, ada juga kita cari sendiri. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita cari sendiri dengan diberikan, kalau menurut Abang manakah yang lebih bagus, yang lebih baik? Kita cari sendiri atau diberikan? maksudnya begini, dalil yang saya pahami ya, dalil saya bersumber kepada sunnah Al-Quran dan sunnah dan pandangan para ulama. Ada sesuatu yang kita mampu usahakan dengan izin Allah juga, tetapi ada juga memang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tentu yang dikehendaki itu ada kriterianya, pasti kriterianya itu. Nah,
Berkaitan dengan hal itu, dalil-dalil mengatakan bahwa tidak ada yang mampu untuk mencapai laduni itu kecuali Allah itu menghendaki orang itu mendapatkannya. Dalil itu seperti itu. Ada Jadi dalilnya. tidak ada dalil seperti itu. Laduni Ada itu dalil. bukan kehendak manusia, tetapi itu pemberian. Ya kan menurut ini kan artinya itu kita sudah tahu. Saya juga beranjak dari situ, ya kan? Saya beranjak dari situ. Jadi ini yang mungkin Bang Rahman belum beranjak ya. Makanya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak akan merubahnya. Kalau kita tidak akan merubah mencari ilmu Allah, kita berharap, saya ini bukan anak kecil yang selalu mau meminta ya kepada Allah. Karena semua Allah telah fasilitasi. Jadi yang cari saya sendiri. Karena apa? Ketika kita dapatkan ilmu laduni itu, maka itu kita tidak akan mempertanggungjawabkan. Kecuali orang yang diberi itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Itu perbedaan. Dan saya tidak bantah yang diberi Allah, iya betul. Kita sudah tahu semua. Tapi sekarang bagaimana yang tidak diberi Allah, tapi kita yang cari sendiri. Iya, konsep hidayah, konsep anugerah, konsep petunjuk, konsep-konsep tertentu itu masih taraf bisa dipelajari oleh makhluk, bisa diterapkan makhluk. Nanti Pak Haji mungkin sedikit memberikan pemahaman, penjelasan lebih jauh. Tetapi berdasarkan beberapa ulama yang saya jadikan rujukan dalam konteks pemahaman ilmu-ilmu atau ya namanya, kalau namanya konektivitas dan ketersambungan itu, yaitu mungkin bisa dengan membersihkan hati, kesucian hati dan banyak zikrullah, sehingga orang itu pantas untuk terjadikan yang Allah itu maha suci, saudaraku. Kemahasucian Allah tentu akan tersambung dengan kesucian itu sendiri, sehingga ini logika kesucian itu hanya akan tersambung dengan kesucian. Pada saat kondisi tidak dalam kesucian hati ini, maka yang terbentuk adalah tabir, yang terbentuk adalah hijab. Nah, maka konsep tentang konektivitas dan konsep laduni, ilham dan ilmu huduri itu ini sedikit berbeda menurut pandangan para ulama. Nah, ini ya yang saya pahami, Oh, ini uji keimanan dulu. Sekarang saya mau nanya, ada enggak tai yang tidak bau busuk? Tinja yang tidak bau busuk ada enggak? Saya mau nanya ini sama Dokter Rahman ini. Maksudnya apa ini? Tinja, tai maksudnya. Ada enggak tinja yang tidak bau busuk? Bisa. Nah, Kalau kita punya junub bagus dan istinja bagus, insya Allah bisa seperti itu. Bisa. Ketika dia masih di dalam lambung, dia tidak tercium. Iya. artinya setelah dia keluar, Bang, kan begitu. Ketika dia keluar kan pasti kita tahu itu bau atau tidak, kan begitu. Jadi untuk saya punya teman, saya kan selalu diskusi dengan 7. nah, kalau nggak akan dapat poinnya kalau gitu, Bang. Ini kan artinya mau mencari laduni kan. Kalau saya mau cerita temannya nggak apa-apa. Aku mute, Bang. Lanjut aja. Laduni Bang Janardi, sebenarnya tai itu yang keluar tidak berbau busuk, tapi yang bau busuk itu yang kita cium adalah bakteri yang berfermentasi. Bakterinya yang mengeluarkan bau. Kebetulan yang keluar itu tidak berbau sebenarnya. Iya ya. Yang saya ketahui ya Bang Janardi ya. Ayo bagus, nggak apa-apa. Sekarang kalau selama ada bakteri di dalam diri, kan bagaimana cara supaya kita suci? Karena di situ Allah yuhibbul mutatahirin. Allah itu mencintai orang-orang yang suci.
Kalau suci sekaligus tai itu pasti nggak ada bau. Suci ini kalbu atau fisik? Apakah merupakan suatu kesatuan menurut Janar? Nah, itu fisik. Karena apa? Ketika semua kan fisik, sampai di dalam kan fisik juga itu. Iya, nggak fisik itu. Kalau dibelah pasti ada fisiknya. Nggak mungkin nggak ada fisik. Lambung ada fisik, setelah dibedah kan ada ternyata. Kok dia keluar bisa nggak bau? Kalbu. Kalbu fisik kan kelihatan, tapi isi daripada kalbu itu kan beda. Makanya di sini dalam agama kan ada 7 tingkatan ya, dikatakan sampai sagofa lah apalagi laban itu. Tapi ya kita nggak bahas itu karena kan isinya kayak pikiran kan ada. Tapi sumbernya dari akal. Pikiran bisa dibuktikan, bisa melalui apa? Setelah kita pikir, buat apa ya? Buat lemari. Pasti kan kita praktekkan. Oh, gini caranya buat lemari itu. Jadi begitu. Sama di dalam diri pun seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kesucian maka kita mengikuti dengan ilmu Allah. Ada Allah beri petunjuk, ada yang kita suka ya. Artinya orang yang mencari sendirilah. Kan ada di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang berperang di jalan Allah, samakah mereka dengan tidak berperang di jalan Allah? Kita ini lagi berperang loh. Oke. Menurut Bang Janar, Tabe, selama ini memang kalau buang air besar tidak lagi busuk. Enggak, saya tanya itu kan saya uji keimanan. Enggak usah, kalau kita enggak usah konteks seperti itu. Karena nanti Jelaskan gini dulu Bang Janar. Kenapa sampai mempertanyakan itu dan kemana maksud dan tujuan daripada pertanyaan itu sehingga kita mampu nanti memahami ini tak maksudnya gitu loh. kan artinya tujuan kesucian diri kan itu. Artinya kesucian jasmani dan rohani. Karena di situ sasarannya untuk kita mendapatkan cinta dari Allah, berarti harus seperti itu. Kesucian gitu. Jadi misalkan masih ada kotoran, bagaimana kita bisa memahami yang disebut dengan suci tadi, yang maha suci tadi ya. Oke, gitu loh Bang Rahman, tujuan maksudnya tadi itu. Yang saya paham, yang saya paham Pak Haji, Abah Haji, selama dalam rongga perut itu tidak keluar, maka tidaklah menajiskan, yang saya pahami ya. Jadi bukan suci yang dimaksudkan dengan perkara bendanya, kotorannya tadi, tapi bagaimana kita itu menjadikan antara zahir dan batin itu dalam keadaan benar-benar bersih tanpa terkotori dan tercemari. Itu poinnya. Jadi bersucilah, jadi sucikan pikiran, sucikan perasaan, ya, sampai daripada zahir wal batin. Maka di situ benar ada pernyataan kebersihan sebagian daripada iman. Oke, jadi gini ya Bang. Nanti datanya. Aku kasih lagi yang ini. Kita makan yang baik-baik loh. Kita makan yang baik-baik, bersih, harum baunya. Tapi kok keluarnya itu busuk. Ini ada apa dengan diri kita ini? Itu kan dipertanyakan. Loh kenapa ya? Saya makan kok bisa bau? Oke, kita kembali ke bayi. Bayi yang baru lahir ketika dia menyusui, kok bisa keluarnya itu enggak bau ya? Enggak bau. Enggak busuk lah begitu. Itu kan menjadi contoh. Maka dikatakan tuntunlah ilmu dari semenjak ayunan sampai ke liang lahat. Kita perhatikan dulu ini. Bayi ini gimana? Ternyata bayi loh, kalau dia kencing enggak bau, kalau dia berak ada sih bau-bau, tapi kan di situ bukan bau apa, bukan bau ya busuk kali ya kayak kita yang sudah dewasa ini. Tapi tadi kalau tentang materinya itu sudah dijelaskan oleh beliau ini, petani lian ini. Sebenarnya tidak ada sesuatu itu yang busuk gitu loh. Tapi karena apa? Ya karena hasil dari fermentasi bakteri-bakteri itu. Kita mengatakan itu busuk karena kita menilai segala sesuatu itu tidak lazim, tidak suka, tidak enak, tidak menyenangkan. Lalu kita katakan busuk. Ya, padahal itu sifat-sifat yang alamiah.
yang suci, yang memang harus terjadi bau-bau seperti itu untuk menandakan bahwa itu ada proses fermentasi, pembusukan. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya kata-kata aroma bau busuk itu bukanlah tentang aromanya, tapi tentang yang disebut pembusukannya itu adalah bendanya itu. Dan proses pembusukan ini sangat dibutuhkan siapapun juga. Ya, betul itu. Nah, tapi kalau kita ambil makna kesucian tadi dari menghilangkan perasaan yang buruk sangka, pemikiran yang negatif, nah itu bisa kita masukkan tadi dengan kalimat itu tadi. Ya, makanya kan ada korelasinya ke situ. Ketika kita sering berprasangka buruk, ya, pasti coba kalau kita istinja, pasti kita akan mengetahui. Tapi coba kalau kita maksudnya sering berprasangka baik, dan kita bisa buktikan dengan nyata betul nggak ini yang dikatakan. Itu Dalam konteks karena sumbernya dari situ. Janar, Iya, selama Terima kasih Bang Hafiz. saya cebok itu tidak ada lagi bau, saya tidak ada lagi rasa, tidak berwarna kayak. Makanya lama memang kita harus ukur berapa senti ke dalam itu kan nanti istinjanya di situ. Istinjanya di situ. Cara istinja kita memangnya harus bersih di situ karena ini kan tidak tersentuh dengan dunia luar. Ini masih dalam konteks di dalam dan di dalam usus. Nah, Betul. makanya saya pikir ya, kenapa saya kalau begitu pandangannya bahwa ada najis dalam tubuh kita tidak bisa sholat, tidak begitu. Saya sih selama saya merasa bahwa tidak dalam keadaan najis dalam artian bahwa di dubur saya itu tidak ada lagi bau, tidak ini, sudah saya laksanakan sholat. Saya tidak ragu-ragu dengan hal itu, berarti saya yakin bahwa saya dalam keadaan suci. Jadi Nah, bukan ini kan artinya eksperimen. Karena kalau tidak mau diuji coba, maka itu jadi kan ada yang namanya uji coba. Jadi setelah dilaksanakan, ternyata kok bisa ya begitu. Nah, itu kan timbul keheranan. Nah, jadi kita lanjut pindah aja. Mau dibahas seperti itu kan. Yang penting dasarnya itu yang sudah dikatakan bahwa jauhi prasangka buruk. Kenapa? Kan makanya keyakinan saya, kalau begitu pemahaman saya, kalau misalnya ada kotoran dalam usus itu dan dianggap itu najis, saya tidak sholat. Karena fikihnya begitu. Yang penting kita junubnya benar. Istinjanya benar dan junubnya benar. Itu aja. Sampai di situ saja pemahaman saya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya saya jadi tidak lagi mengatakan bahwa apa yang ada dalam perut saya itu adalah sesuatu yang najis. Begitu pemahaman saya. Makanya kalau kita berbicara tentang turunannya daripada Subhanallah, Allah Maha Suci itu, maka tidak ada kotoran di muka bumi ini. Tidak ada kotoran. Iya kan? Karena memang harus mempunyai ciri-ciri khusus sehingga bisa membedakan. Jadi kalau kita mengatakan Subhanallah itu memang tidak ada kotoran di muka bumi ini. Itu kan persepsi kita. Padahal memang harus seperti itu berlaku. Harus ada pembusukan dan aromanya harus berbeda. Gitu loh. Agar bisa teridentifikasi. Maka ingin mendekatkan kepada Allah, ada sifat 4 rasul. Yaitu sidik, benar. Setiap kejadian itu bisa dibenarkan. Bukan jujur yang dimaksudnya jujur atau benar itu kita tidak berkata bohong. Tapi kita harus melihat kebenaran-kebenaran itu sebagai kebenaran daripada kenyataannya. Maka yang pertama harus ada apa? Ada faktanya, datanya. Maka disitulah yang disebut dengan sidik.
benar atau jujur. Tidak ada di situ manipulasi. Kalau busuk, seperti ini reaksinya, dan seperti ini pemaparannya. Kalau bagus, seperti ini reaksinya, dan seperti ini pemaparannya. Benar semuanya. Maka setelah itulah, karena kita berhadapan dengan kebenaran-kebenaran, itulah yang disebut Rasulullah. Dia membawa risalah. Jadi sampai ke tubuh kita ini mengalami kebenaran-kebenaran. Itulah sidik yang sebenarnya. Mata untuk melihat benar. Tidak ada bisa ya sama sekali kita untuk mengatakan, oh bukan. Jadi Rasulullah, utusannya menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran itu daripada ayat-ayat, daripada firman-firman. Maka disinilah akhirnya timbul perasaan amanah, tentram, damai, karena tidak ada yang manipulatif sebenarnya. Kehidupan di muka bumi ini nggak ada yang manipulatif. Maka amanah, disitulah akhirnya merasa tentram. Karena ada kebenaran-kebenaran itu. Maka timbullah di situ adanya ketentraman, adanya sifat percaya. Percaya bukan ujuk-ujuk kita yang bisa percaya, enggak. Sifat percaya itu tertanam pada diri kita. Jadi bukan kita yang sok-sokan bisa percaya, enggak. Karena Allah memberikan percaya itu ada pada setiap manusia. Amanah, itulah Rasulnya. Ya. Ya, Fatani Nilayan. Iya, saya ingin mengatakan seperti ini, Abah Haji. Bagaimana Abah Haji mampu meruntuhkan ego yang dimiliki Abah Haji dengan pengetahuan Abah Haji yang begitu luas. Masya Allah. Bagaimana Abah Haji mampu mengimplementasikannya di kehidupan Abah Haji, meruntuhkan keegoan Abah Haji. Sederhananya seperti ini. Apa yang ada pada diriku, aku tidak mampu membuatnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sederhananya seperti itu aja. Aku tinggal memakai apa ya semua fasilitas ini. Maka bagaimana